bagaimana cara kinerja Bawaslu agar lebih maksimal lagi dalam pemilu 2024 untuk menindaklanjuti tentang money politik yang ada demi mewujudkan pemilu yang bersih, jujur, dan adil. Terima kasih. Dari mana? Siapa tadi? Saya dari Universitas Sains dan Teknologi Jayapura. Nama? Septa Kusumawulan dari Prodi Hubungan Internasional. Belakang sana. Ya, terima kasih. Saya cepat saja. Perkenalkan, saya Hendry Bakri. Saya dosen Hubungan Internasional Universitas Sains dan Teknologi Jayapura. Bicara tentang politik, itu memang menjadi bagian saya karena memang mata kuliah saya hampir semua kata-kata politik di belakang itu saya yang mengampu. Ya, tanggal 5 Oktober itu bahwa DKPP atau Dewan Kehormatan Republik Indonesia, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu ya sudah rapat di pusat terkait dengan konsep dan desain pemilu 2024. Yang saya mau tanyakan untuk semua pemateri terkhusus penyelenggara, apakah di tingkat Papua, di tingkat provinsi, Pemda dan penyelenggara sudah melakukan peramalan atau melakukan forecasting terkait dengan indeks kerawanan pemilu di Papua? Apalagi yang paling banyak bermasalah menurut beberapa penelitian yang saya lakukan, yang ketika kita bicara tentang pemilu di Papua, yang paling bermasalah itu bukan masyarakat tapi penyelenggara. Lalu kemudian bagaimana kesiapan penyelenggara, apalagi di pusat sedang ada namanya tahapan pemilihan komisioner KPU dan Bawaslu. Lalu yang ingin saya tanyakan, sebelum kita bicara tentang peran masyarakat, bagaimana sih Pemda melihat proses mekanisme pemilihan penyelenggara sendiri, terkhusus nanti ketika dari pusat dulu pemilihan komisioner Bawaslu dan KPU, bagaimana di tingkat Papua? Apakah memang pada saat mekanisme pemilihan nanti syarat integritas itu sudah bisa dipertahankan atau tidak? Karena kita bicara tentang partisipatif, bukan saja masyarakat tetapi penyelenggara. Dan rapot merah itu menurut beberapa indeks kerawanan pemilu dari 2017 sampai yang terbit terakhir Bawaslu, penyelenggara di Papua itu masih dikategorikan rapot merah.